Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Gita Maharani, NPM 2022077799. Nomor absen 11. Agama saya Kristen Protestan. Tempat tanggal lahir saya Mataram, 1 Januari 1998. Alamat saya Jalan Pertamina kilometer 7, Desa Mataram, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini perkenalan singkat dari saya. Dalam video yang saya buat ini mengenai tugas dari mata kuliah komputer. Komputer sejauh yang saya tahu, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesannya dengan sekumpulan instruksi atau program untuk menghasilkan sebagian output. Dan komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer ini memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi untuk komponen perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, komputer ini juga bekerja dengan bantuan program dan mewakili bilangan desimal melalui serangkaian digit biner. Komputer juga memiliki memori yang menyimpan data, program, dan hasil pemrosesan. Kemudian, pengertian komputer menurut ahli. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah, instruksi, program, atau sistem operasi yang tersimpan di dalam penyimpanan. Komputer juga merupakan mesin penghitung elektronik yang dengan cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di dalam memori, dan menghasilkan output informasi. Kemudian B, jenis-jenis komputer. 1. Komputer desktop. Banyak orang yang menggunakan komputer desktop di kantor, di rumah, dan di sekolah. Komputer desktop dirancang untuk diletakkan di atas meja dan biasanya terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, termasuk casing komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua, komputer laptop. Jenis komputer kedua ini yang sering kita gunakan adalah komputer laptop yang biasanya disebut laptop. Laptop adalah komputer bertenaga baterai yang lebih portable daripada desktop, memungkinkan menggunakannya hampir di mana saja. Yang ketiga, komputer tablet. Komputer tablet atau tablet adalah komputer genggam bahkan lebih portable daripada laptop. Alih-alih keyboard dan mouse, tablet menggunakan layar sensitif sentuhan untuk mengetik navigasi. Yang keempat, server. Server adalah sebuah komputer yang menyajikan informasi ke dalam komputer lain di jaringan. Misalnya, setiap kali kamu menggunakan internet, kamu melihat sesuatu yang disimpan di server tersebut. Banyak bisnis juga menggunakan server file lokal untuk menyimpan dan berbagai file secara internal. Yang berikutnya adalah C, fungsi komputer. Fungsi komputer yaitu menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas keyboard, mouse, dari komputer lain atau peralatan lainnya. Yang pertama adalah pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan,
Berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses dari komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi, contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Yang kedua yaitu penyimpanan data. Fungsi penyimpanan data adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda, tergantung bagaimana informasinya akan digunakan. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan akan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal komputer. Yang ketiga yaitu keluaran data. Data yang telah diproses dalam komputer, hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Contoh dari data output yaitu sebagai file audio. Yang selanjutnya, D. Manfaat komputer. 1. Memudahkan pekerjaan. Dalam dunia kerja, komputer dirasa mampu membantu dan menyelesaikan segala urusan. Beberapa manfaat komputer yang bisa kita rasakan dengan menggunakan komputer adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, sehingga bisa disimpan. Hingga kita juga bisa berkomunikasi dengan orang yang penting yang berhubungan dengan perusahaan tempat kita bekerja. Yang kedua, penunjangan pendidikan. Komputer dalam dunia pendidikan bisa dimanfaatkan oleh guru atau dosen untuk memberikan materi pembelajaran. Hanya dengan menyajikan video, simulasi, dan program presentasi melalui komputer, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi pembelajarannya. 3. Berbisnis. Untuk mendapatkan manfaat komputer dengan berbisnis ini, kamu bisa melakukannya dengan membuka rental komputer, warnet, kursus komputer, video editing, pencetakan, dan lain sebagainya. Mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini, bisa dilihat juga perkembangan usaha atau bisnis seperti jual beli online yang dimana juga menggunakan komputer. Yang keempat, media hiburan. Banyak sekali jenis hiburan yang bisa didapatkan dari komputer. Misalnya saja menonton film, bermain game, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Ditambah semakin pesat perkembangan internet saat ini membuat hadirnya banyak situs-situs yang menawarkan penggunaan untuk menikmati hiburan yang tersedia. Nah, saat ini hampir semua aspek kehidupan melibatkan komputer. Mengerjakan tugas, menyelesaikan pekerjaan, menikmati hiburan dan multimedia, bermain game, serta berinternet dan aktivitas lainnya. Bagian-bagian komputer beserta fungsinya. Komputer terdiri atas dua bagian besar yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen komputer yang memiliki struktur fisik seperti keyboard atau mouse. Selain itu, perangkat keras juga mencakup semua komponen internal komputer. Yang dapat diketahui bagian-bagian perangkat keras yaitu A. Pemrosesan atau CPU sebagai unit pengolahan data. Adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output. Dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Industri komputer menggunakan istilah unit pemrosesan pusat sejak tahun 1955.
Secara tradisional, CPU mengacu pada prosesor, lebih khusus lagi untuk unit pemrosesan atau control unit, yang membedakan elemen inti komputer dari komponen eksternal seperti memori utama dan sirkuit. B. Memori RAM, tempat penyimpanan data sementara. Memori, atau lebih dikenal tepatnya disebut memori fisik, merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data. Sementara pada komputer, setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Data yang disimpan dalam memori fisik bersifat sementara, karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialiri daya, atau dengan kata lain, komputer itu masih hidup. Ketika komputer itu direset atau dimatikan, data yang disimpan di dalam memori fisik akan hilang. Memori RAM. Di sistem ini, memori adalah urutan bit yang dinomori seperti sel atau lubang-lubang darah, masing-masing berisi potongan kecil informasi. Informasi ini mungkin menjadi perintah untuk mengatakan pada komputer apa yang harus dilakukan. Sel memungkinkan berisi data, diperlukan komputer untuk melakukan suatu perintah. Setiap slot mungkin berisi salah satu, dan apa yang sekarang menjadi data mungkin saja kemudian menjadi perintah. C. Media penyimpanan data semi permanen atau hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. D. Perangkat masukan. Media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diproses oleh CPU seperti mouse, keyboard, dan tablet. Yang E. Perangkat keluar. Media yang digunakan untuk menampilkan hasil keluaran pemrosesan CPU seperti monitor, speaker, handset, plotter, proyektor, dan printer. Yang kedua yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekelompok instruksi atau perintah yang menugaskan atau memberi perintah kepada perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Contoh perangkat lunak seperti web, permainan, dan pengolahan kata. Bagian-bagian perangkat lunak yaitu A. Sistem operasi. Program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi yang biasanya digunakan adalah Windows. Tugas sistem operasi termasuk mengatur eksekusi program di atasnya, koordinasi input, output, pemrosesan, memori, serta instalasi perangkat lunak. Yang B. Program komputer merupakan aplikasi tambahan yang dipasang sesuai dengan sistem operasinya. Kemudian D. Cara kerja komputer. Cara kerja komputer adalah mengambil informasi atau input, mengolah informasi atau pemrosesan, penyimpanan informasi atau penyimpanan, dan memuntahkan hasil atau output. Dengan penjelasan sebagai berikut. Mengambil informasi atau input. Cara kerja komputer dimulai dengan mengambil informasi atau input. Input komputer dilakukan oleh manusia sebagai pengguna. Informasi dimasukkan oleh pengguna melalui perangkat input. Cara kerja komputer saat teknologi yang dipakai pada komputer digital
sudah berganti secara dramatis sejak komputer pertama pada tahun 1940-an. Komputer kebanyakan masih digunakan arsitektur Von Neumann yang diusulkan pada awal 1940 oleh John von Neumann. Arsitektur Von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis, unit kontrol, memori, dan alat masukan dan hasil. Kemudian, bidang-bidang yang terdampak dan sangat dibantu dengan adanya teknologi informatika atau komputer, yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang militer, bidang pertanian, bidang seni dan budaya, bidang perdagangan, dan bidang otomotif, bidang sosial dan agama. Kelebihan komputer: mampu melakukan operasi perhitungan rumit, mampu mempersingkat waktu pengerjaan sebuah proyek atau dokumen, mampu meningkatkan efisien dan performa kerja. Kekurangan komputer tergantung pada penggunaan daya listrik. Bentuknya masih dianggap belum cukup ringkas untuk penggunaan sehari-hari. Kemampuan komputer yang terbatas berhadapan dengan kebutuhan manusia akan pengolahan informasi dan data yang semakin berkembang dengan cepat. Belum semua produk masih belum cukup terjangkau oleh masyarakat umum. Itu tadi komputer yang sejauh saya tahu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila ada salah kata juga saya minta maaf, dan terima kasih.